Pas sungkan karo Mbah Zainun jane kula niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, para dekan, kemudian Mbah Haji Sofan, segenap Sivitas Akademika Unmuh Ponorogo, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesempatan yang berbahagia ini marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, detik ini, hari ini, di hari kemenangan ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehat jasmani dan rohani. Kita sudah kaya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat nggih? Sehat nggih? Ibu-ibu sehat? Ada yang sakit hati? Enggak ada, alhamdulillah. Saat ini orang ini yang dicari cuma satu, sehat. Teman saya itu dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, rujuk ke Surabaya. Ingin apa? Ingin sehat, Pak. Sekarang jadi sehat. Sehat itu bukan segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan kita tidak bisa menikmati segala-galanya. Betul gak? Betul? Di omah apik tingkat magrong-magrong lek ora sehat sing nikmati sinten, Bu? Pembantu. Duwe mobil anyar Toyota Alphard terbaru April 2021, anyar gres. Neng lek ora sehat sing nikmati sinten? Sopir, driver. Di bojo ayu, gedhi dhuwur ayu semok, lek ora sehat sing nikmati sinten? Halo? Nah, makanya lek pun sehat niki, alhamdulillah, alhamdulillah bisa hadir di majelis taklim, majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah. Insya Allah surga hadiahnya. Allahumma. Yang kedua, saat ini kita masih diberikan umur panjang, Pak. Ini sombong mati, Pak. Luar biasa, Pak. Tiap hari laporan dari polsek-polsek itu, loh, banyak sekali. Bahkan Ponorogo itu ranking 1 se-Jawa Timur. Berbicara masalah mati, mati siji dalane sewu, kalau orang Jawa bilang. Yang dekat dengan kita mati, kapan, di mana, jam berapa, kita tidak tahu. Betul nggih? Betul? Maka dari itu solusinya nopo? Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Alhamdulillah, hari ini Unmuh mengadakan halal bihalal. Saya ragu, Unmuh ngundang Pak Jarwo gitu. Biasanya Ustadz Abdul Somad, kalau enggak dari luar daerah, mau balik ecek-ecek dari Ponorogo. Wah ini, kulo yo ragu Pak Ustadz Wawan, iki sido pora. Karena apa? Situasinya COVID. Jadi saya mau ceramah sudah minta foto Pak Ustadz untuk banner tahun yang lalu tuh, berbagai tempat. Gak sido kabeh. Tadi malam saya ngisi di Watu Bonang Badekan. Sebelum saya berangkat saya nggak yakin. Dan hari ini sebetulnya saya nggak yakin, Mbah Haji. Kisido pora. Makanya saya tadi masih apel dulu di kantor. Lo kan jelalah apelnya rodok suwi.
baru ganti pakaian. Sing penting bagaimana kita menjaga silaturahim, berada di majelis taklim. Man salaka thoriqon yaltamisu bil ilman sahlul fihi thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, berada di majelis taklim, maka Allah akan memudahkan baginya masuk ke surgane Gusti Allah. Allahumma, mudah-mudahan yang hadir ini calon-calon penghuni surga. Allahumma. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin tanya sama bapak-bapak, niki masjid musolane lingkungan jenengan yo makmur apa rodok sepi? Halo? Podo kalih poso napa mboten? Perumahan Tajung ten pundi, Pak Rektor? Nah, menurun, padahal Sawal itu dengan tas salah meningkat mestinya neng yo piye meneh. Hari Kamis yang lalu Bapak Ibu tak kayak ngerti. 1 Sawal itu sebetulnya ada berita yang tidak mengenakkan. Tak sampaikan kepada Pak Kapolres, Komandan, nanti 1 Sawal itu ada berita yang sebetulnya tidak mengenakkan tapi tidak diekspos. Bingung. Oh Pak Haji, 1 Sawal setan keluar dari penjara. Lah ini Pak, padahal setan itu musuh kita. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Karena kena berita hoaxnya setan. Makanya setan itu berkomitmen qala robbi bima akwaitani la usanil fil ardi wala uqyana majmain. Di surat yang ke-15, surat Al-Hijr ayat 39. Ya Rob, karena engkau telah melaknat saya menjadi makhluk yang sesat, maka saya akan merangsang anak cucu Adam tak bikin sesat semuanya. Makanya mulai Kemis Bu, setan itu datang mendatangi para pejabat. Piye pejabat yang amrih korupsi nih, teko neng Pak Lurah, amrih dana desa dikorupsi piye, teko neng polisi, piye polisi ki ben greget nih, teko neng TNI piye TNI ben sombong, teko neng pedagang piye pedagang itu ben ora jujur, teko neng dosen, teko ora neng dosen nih, teko neng dosen ngujuk-ngujui karo dosen. Bojomu neng omah wis ora mening. Mahasiswamu lho jos. Mahasiswamu lho jos, bojomu ambune remason PPO gak apamu ndek duit. Halo? Padahal sudah berjanji, pengen ku siji nyanding sinten Bu? Tetapi kena berita hoaxnya setan. Orang itu kalau tidak ngerti ilmunya, akhirnya seperti kisahnya Barsiho yang 200 tahun beribadah gak pernah maksiat, tetapi kena godane setan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah. Maka dari itu Bapak Ibu, yang pertama yang kami sampaikan sakjane yang inti, kunci setiap ibadah itu Pak, ikhlas. Setan itu kalahnya dengan ikhlas. Di ayat yang ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Makanya monggo ikhlas. Makanya setiap kali kita itu di bulan suci Ramadan itu wes ibadah sing penting ikhlas. Ternyata ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Hadirin rahimakumullah. Nyapo kok enek nih halal bihalal. Kuncinya memang di sini. Meningkatkan ukhuwah, persaudaraan. Soalnya gak enek ngene iki, gak ada manajemen silaturahim. Ini manajemen Rasul. Manajemen Rasul, dan memang khutbatul hajah Rasul itu ada 4 ayat. Ayat ini juga sangat istimewa.
Yang pertama yang sering kita dengarkan, sudah familiar, surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ini kaitannya dengan silaturahim, surat An-Nisa ayat yang pertama, surat yang keempat. Dan yang tiga empatnya apa? Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, 70, 71. Maka itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar kita menggapai berkah. Berkah itu barokah, bertambah kebaikannya. Karena hidup ini pada akhirnya bagaimana kita berbuat baik. Ini yang paling penting. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi orang lain. Maka dari itu monggo kita refleksi hati kita hari ini, Bapak Ibu. Setelah kita insya Allah dapat penghargaan, penghargaannya apa? Takwa. Dan takwa itu kunci untuk masuk surga. Sebelum takwa dibersihkan dulu. Makanya banner-banner yang sudah dipampang itu biasanya kalau 1 Syawal niku biasanya selamat Idul Fitri minal aidin walfa izin. Selamat itu biasanya nyun sewu, selamat itu diberikan kepada orang yang sukses nopo orang gagal. Kalau gagal dikasih selamat ya gagal, enggak matuk. Pasti selamat itu diberikan kepada orang-orang yang menang. Menang bagaimana? 1 bulan penuh kita itu disetting oleh Allah, diprogram oleh Allah, diinstal lagi. Ibaratnya laptop itu sudah virusnya luar biasa. Ada virus sombong, virus angkuh, kemudian iri, drengki, jahil, rasan-rasan, merengutan, geremengan. Ibu-ibu sing cek gremengan masih wonten, Bu? Halo? Gremengan, cugetan, merengutan, ngabani bojone tasik wonten? Halo? Bojone bar ngajar kok kampus mulih terus mau wentenge mencep. Roh-roh weng. Wonten mboten bahasa Indonesia? Ya Allah. Ini virus-virus yang ada. Lah kemudian oleh Allah disediakan 1 bulan penuh itu kita untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa lewat proses peribadatan, berlomba-lomba untuk mencapai derajat yang mulia yaitu takwa, berkompetisi untuk mencapai derajat yang tinggi. Jadi lek poso niku kula jenengan sakjane napa intine? Kon lomba. Berarti lomba itu ada yang menang, ada yang kalah. Setelah menang itu dapat namanya penghargaan. Penghargaannya nopo? Kalau ini takwa. Takwa itu untuk kunci surga. Kenapa? Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya endingnya posone awake dhewe niku takwa. Semua ibadah takwa. Kenapa kok takwa? Mari kita bahas hari ini. Imam Hasan Al-Basri itu diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ketika Imam Hasan Al-Basri itu lewat di depan orang-orang, di depan kaum, iki nek kaum sing gaene kur guyang-guyu tok tertawa. Akhirnya yo rodok tersinggung Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya apa? Bilang sama temannya. Sesungguhnya pada bulan suci Ramadan umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW berlomba-lomba lewat apa? Proses peribadatan untuk mencapai apa? Derajat takwa. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menerangkan, kemudian ada orang yang menang, dia beruntung. Kemudian ada orang yang kalah, dia akan rugi. Tetapi yang mengherankan Imam Hasan Al-Basri adalah
ketika orangku main nus ora menang, enek koncone menang kur tepuk tangan surak-surak dadi penonton, enek wong kalah ya surak-surak jipek ning rasane padha karo wong saiki. Semua wis luar biasa. Wis pokoke diriwangi mudik, diriwangi wis ora karu-karuan lah, wis diperiksa wis ora karu-karuan. Apa? Intinya seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menyadarkan bagi kita bahwasanya orang yang paling mulia itu di sisi Allah itu ternyata bukan presiden. Presiden 2 periode, nanti Pak Jokowi 24 berhenti Pak. Lek rektor pinten tahun nih? 2 periode ya. Pak Sultan bener-bener. Semua itu ada berakhirnya di dunia ini. Jadi orang yang paling mulia bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan dosen, bukan menteri, bukan gubernur, bukan camat, bukan wali kota, bukan polisi, bukan TNI. Tetapi dijelaskan di dalam Al-Quran, rata-rata ini ayatnya sangat familiar, sudah hafal semuanya. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49. Ayat yang ke-13 ini penegasan Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, makanya perlu wahyu seperti ini. Agar apa? Lita'arofu, saling mengenal. Di tengah ayat ini dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang teramat mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Ini kuncinya. Jadi upamane gak dadi menteri ya ora apa-apa lah, memang jatahe dhewe-dhewe. Ora dadi gubernur ya ora susah. Ora dadi camat ya ora susah. Karena semua itu wis enek takerane dhewe-dhewe. Hidup ini masalah rezeki, jodoh, mati, rezeki, jabatan itu memang sudah diatur dari sana. Ibaratnya sing cilik-cilik dianggap manuk emprit. Manuk emprit niku panganane napa Mbah Zainun? Liso cilik-cilik. Manuk emprit kok mangan gabah kleleken. Apa nih mangan jagung kleleken. Makanya perlunya syukur itu seperti itu, wis kabeh duwe bagian. Tetapi yang paling mulia siapa? Orang yang paling bertakwa. Asbabun nuzulnya, latar belakang historisnya surat Al-Hujurat 13 ini ada 2 kisah. Yang pertama, ketika Rasulullah mau mengawinkan mantan budak namanya Abu Hind. Abu Hind ini mantan budak. Arab dikawini kareh anak cantik keturunan bangsawan Jos, keturunan dari Bani Bayadah. Singkat cerita, ibu-ibu protes. Ya, biasanya ibu-ibu kan sing protes toh. Kayak golek mantu mesti ya, kerjane ning ndi? Gajine piro? Halo? Bu? Bu? Tidak dinilai takwanya, neng sing dinilai apa? Keturunannya sapa? Gajine piro? Ya, ATM-nya sana isine porok. Makanya mindset kita, pola pikir kita monggo kita balikkan nopo? Kita balikkan ini. Bocah wis khatam apa urung iki? Nah, ini Ustadz Heri jos suaranya ini. Nah, ini Bu. Ya. Jadi monggo kita yang dinilai itu sekarang monggo kita rubah takwanya. Kenapa? Orang-orang pejabat itu Bapak Ibu lek cedek dilungguh ya bareng ngeten iki padha. Kula lungguh kalih Pak Happy Susanto ya padha, karo Mbah Sun padha.
sama Pak Giri sampingnya podo, sama gubernur eleh biasa nih. Lungguh karo presiden ya presiden ya podo Pak. Ya, maka dari itu mari mindset kita rubah sekarang. Jadi orang yang paling mulia insya Allah adalah orang yang paling bertakwa. Akhirnya apa? Ibu-ibu protes, ya Rasul, apa ya cocok Rasul? Anak saya itu keturunan bangsawan, kok arep dolehne sama pantan budak. Ayat ini turun menjelaskan bahwasanya masalah jodoh ikutir podo irengi, sir podo senengi, ibaratnya garam di laut, asam di gunung, ketemu teng putih, ketemu neng wali ada tiga dolar. Cara seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu, ini asbabun nusul yang pertama. Yang kedua, ayat ini turun ketika Fathu Mekah. Mekah ditundukkan oleh Rasul dan para sahabat neng tanpa pertumpahan darah. Ini hebatnya. Karena apa? Ada manajemen silaturahim. Dan ada manajemen apa? Ada manajemen uswah hasanah, contoh yang baik. Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Akhirnya ketika orang-orang Mekah bisa ditundukkan, ada seorang budak, mantan budak tapi tukang adat, namanya Bilal bin Robah. Langsung Pak, saking merasa menang, kemenangan seperti kita takbir itu, Bilal langsung naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai dirasani karo wong-wong. Iki lho wong budak wireng kaya ngene lho. Lah kok wadan iki ya patut. Nah, seperti itu. Dirasani. Akhirnya yang lainnya juga ngomong, seandainya Allah tidak mengendaki pasti akan diganti oleh Allah. Ternyata Bilal bin Robah itu ketika masih hidup aja Rasul sampai bilang, saya dengar terompahnya Bilal ini sudah di surga. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu, jadi ketika kita disetting oleh Allah lewat perlombaan tadi, endingnya untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu saat ini hal-hal yang harus kita laksanakan adalah bagaimana kita mempertahankan ketakwaan itu. Meraih sulit, tapi mempertahankan itu lebih sulit. Kok lebih sulit Pak? Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena setan itu akan datang mengganggu kita semua. Sing arep sering masjid diganggu wis ora rasane masjid to, wis poso wis regep. Lah sing ngene neh ya to, ya seperti itulah. Kemudian Bapak Ibu yang harus kita waspadai adalah kenapa manusia itu bikin dosa dan kenapa kita itu satu Syawal itu harus Idul Fitri, karena oleh Allah ya, oleh Allah disediakan apa? Satu bulan ini, bahkan Rasul dawuh innallaha farradha siyama Ramadan wasanatul lakum qiyamau faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubi kayaumi waladatuhu. Sak temene Gusti Allah mewajibkan poso Ramadan. Nah, diwajibkan di Al-Baqarah 183. Dan saya kata Rasul mensunahkan untuk sholat di malamnya. Barang siapa yang siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, karena apa? Karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh seorang ibu alias fitrah. Makanya selamat Idul Fitri, seperti bayi yang lahir, kulu mauludin yuladul alal fitroti. Jadi kula panjenengan niki satu Syawal ibaratnya wis padha karo gak ndek dosa. Dengan siapa? Dengan Allah, resik. Dengan sesamanya apa? Lewat silaturahim saling memaafkan. Lek cek Covid ya wis bel-belan gak apa-apa. Ini sing penting padha menghalalkan saling memaafkan, ini yang paling penting. Maka dari itu Bapak Ibu, di bulan Syawal ini
aktivitas kita dalam rangka tazkiyatun nafas, membersihkan hati kita itu monggo kita rutinkan, kita istiqomahkan, karena Islam itu istiqomah. Sholat fardunya diusahakan berjamaah di masjid ketika zonanya tidak zona merah, dan di masjid jaga protokol kesehatan karena situasinya seperti ini. Sholat tahajudnya lanjutkan lagi, tilawahnya, Qur'annya lanjutkan kembali, sedekahnya perbanyak lagi seperti bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang Allah hormati, berikutnya tugas kita adalah menginventarisir potensi dosa yang ada dalam diri kita nih, penting nih. Jadi ben 1 tahun nanti kita juga masih eksis menginventarisir potensi dosa. Kula panjenengan niki oleh Allah diilhamkan 2 sifat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Satu sisi sikap fujur, sikap elek, yang siji sikap takwa. Makanya ketika manusia itu yang mendominasi sifat elek, wong niku jahat, ngluwi setan, ngluwi kewan. Neng lek kadung apik menungso niku derajatnya takwa, manusia tuh ngluwi malaikat. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena oleh Allah manusia itu teng mriki niki dikei 2, jasmani dan rohani. Jasmani kita itu ada 5 unsur. 5 unsur itu yang satu berpotensi dosa, yang 4 harus kita ingat-ingat, kita syukuri karena nilainya triliunan. Yang sering bikin dosa namanya panca indera. Kemudian yang 4 boten, yang 4 itu jaring-jaring saraf, peredaran darah, pencernakan, pernapasan. Itu nilainya luar biasa. Nah, kembali panca indera yang sering dosa, monggo. Kira-kira sak kujur awak iki sing sering gawe dosa napa? Ibu-ibu biasanya napa, Bu? Halo? Meripat? Meripat ki biasanya bapak-bapak napa ibu-ibu? Bu? Meripat. Meripat niku katanya Rasul panahnya setan. Makanya dari mata datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Lek meripat niku nyun sewu sing sering gawe dosa biasanya wong lanang. Wong lanang niku nyun sewu masya wis umure swidak. Kados kula niki 56. Nyun sewu lho jujur-jujuran mawon. Lek nyawang wong wedok ayu ngoten jenengan ya cik nyun sewu ya cik. Nyun sewu cik ngomong ayu mboten. Halo, bapak-bapak jujur. Ngomong ayu nggih? Halo Pak Aliadi. Lek eneng wong ayu cik anu ora cik nyawang ayu ora? Pak Jarwo nyawi cahayu saya biasa sama istri ya, bocah dek mening men. Nah, kok api men? Itu normal. Suyina linisani ujulina linisani ubus sawati minanisa. Jadi wong lanang niku lek nyawang wong wedok ayu kok nyun sewu kok ayu men. Itu normal, Pak. Sing gak normal niku lek wong lanang ganteng nyawang wong lanang ganteng seneng. Lha iku sing perlu diperiksa nih. Ini loh. Neng, ketika kita sudah ngaji karena potensi dosa kita, bapak-bapak, lek nyawang mahasiswa ayu, nyawang wong ayu, wis teng endi ngae, lah sampean neng omah yo eneng. Neng omah yo padha. Saged mboten? Halo? Neng omah yo padha, neng omah ki yo lengkap. Paling sing gak padha ambune. Nek sing neng omah ki wis 50 punjul wis remason, PPO, balsem niku. Nah, ini harus kita tanamkan. Lajeng turun ke bawah, ke mulut. Nah niki Pak, Bapak Ibu, niki biasanya nyun sewu loh. Niki sing sering bikin dosa ini niki Pak. Tetapi karena kita berada di dunia yang 2, satu dunia nyata, yang kedua dunia maya,
mulut itu sekarang jadi dua, Mbah Zainun. Mulut sing niki, nah niki sing sering bikin dosa niki lho. Polisi gede dhuwur pendekar. Lah bojone niku nyun sewu lho. Bojone bojo galak, ala iso stroke, Pak. Stres, Pak. Dosen mrene padha ae. Rektor padha ae, sampean ndek bojo ning omah lagi teko asalamualaikum, waalaikumsalam. Ya lah moleh. Apa pentek wis loyur. Iso nglembruk kaya kaos samoh. Ya, maka dari itu ini sering berbikin dosa ini nih, Pak. Makanya jenenge wakeh. Ini, Pak, harus kita waspadai. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini solusinya itu. Kemudian tangan kita, nah, aku tak eling nih semua Bapak Ibu. Sekarang dunia maya, kita itu hidup di dunia maya. Saya yakin yang hadir ini pasti nyekel HP kabeh. Ada yang nggak nyekel HP? Murah zaman. Saiki mulai cah cilik sampai wong tuwek ceklane HP lho. Mapan turu nyekel HP, tangi turu buka HP, wis nyandi cekel HP. Ada berita ki rong bener. Berita itu menyebarkan kebencian. Berita itu nggak benar, namanya berita hoax. di-share. Nah, makanya jangan heran kalau ada banyak orang nyun sewu kena undang-undang ITE. Nah, ini berbahaya. Ancamannya 6 tahun, dendanya 6 miliar. Makanya kita harus hati-hati, ini potensi dosa. Yang terakhir Bapak Ibu, monggo sekali lagi aktivitas kita yang istilahnya di rohani kita, nyun saya rohani. Jasmani kan 5 Mbah Junun nggih. Panca indera sering berbikin dosa. Yang keempat ini harus kita syukuri. Jaring-jaring saraf. Jangan sombong. Saya punya teman juga itu, pinter, Pak. Ada teman itu profesor, doktor. Wes kan wis sip lah wes pokoknya. Tetapi tidak berhak sombong. Kenapa? Ketika sarafnya satu, otaknya nih, saraf otaknya dicabut sabtu oleh Allah, error. Dadi wong mendo. Dadi wong goblok, Pak. Olah-olah, Pak. Tenanan. Makanya orang kaya kok sombong, alah 1 hari kayak kebakaran habis. Orang pejabat sombong, alah sadap pembicaranya kena kasus korupsi, alah ngelekuk, Pak, tenanan. Makanya hilangkan sikap-sikap itu. Kemudian yang kedua adalah rohani kita. Rohani kita itu ada 4 unsur. Di antara 4 unsur itu yang 3 cenderung ruwet, cuma 1 yang cenderung baik terus. Nopo? Fitrah. Nah, sing telu nopo? Sing telu siji akal. Jadi sing sering akali, akali. Yang kedua, nah, setelah akal, kemudian hawa nafsu. Hawa nafsu ini yo berbahaya kalau nggak diberikan rahmat oleh Allah. Manusia itu jahatnya ngalai kewan, Pak. Merkosa, membunuh, dentek nih kabeh. Kok adung jahat seperti itu? Seperti bangsa Israel seperti itu, gak usah kaget. Waduh jahat ya seperti itu, Pak. Ya Allah, ngeri ngerasaan seperti itu. Jadi akal, hawa nafsu. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ita suluhat sulat jasadu kuluhu wa ita fasadal jasadu kuluhu. Ketahuilah dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, semua baik. Kalau daging itu jelek, semua jelek. Daging itu namanya kolbu. Kalau kolbu itu sering berbolak-balik atau hati. Makanya monggo kita hindari penyakit-penyakit hati itu lewat apa?
lewat proses yang sudah disetting oleh Allah, seperti di bulan suci Ramadan yang tidak asing lagi dengan tombo ati iku limo sak wernane, maca Quran angen-angen sak maknane. Ini sudah hari yang kelima. Ibu-ibu, Bapak sudah dapat pinten jus? Sudah 10 jus belum? Dereng? Ya minim one day one jus. Minim. Nawiru biyutakum bi tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Lek poso Pak Jado enteng, Pak Haji enteng, mripat ke enteng sedina 5 jus itu 7 jus. Lah ini kok abot ki nyapa? Ya setan. Setan masuk lewat sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ta, wis kelakepan. Ya ta, wis kelakepan. Ini. Kaping pindho salat wengi lakonono. Monggo kebiasaan di bulan suci Ramadan kita bangun di perut malam sepertiga malam yang terakhir, monggo kita rutinkan. Ya, kita istiqomahkan. Ini yang paling penting. Di alarm. Jam 2 kewengen yo jam 2:30. Jam 2:30 kewengen jam 3. Monggo silahkan sholat tahajud. Kemudian membaca istighfar. Ini yang paling penting. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Nah ini. Nyuwun sewu wong kang soleh iki manggone wonten pundi, Bu? Apa neng pantai Teleng Ria, apa neng PCC, apa neng alun-alun, apa neng luas. Wong kang soleh niku yang jelas manggone di tempat yang paling baik di muka bumi. Apa? Masjid. Makanya monggo kita usahakan masjid ini ketika nyun sewu situasinya itu memungkinkan, mari kita makmurkan. Ya seperti bulan suci Ramadan. Kaping 4 weteng iro ingkang luwe. Poso kita 1 bulan menjadi pelajaran bagi kita. Lek bulan suci Ramadan wajib, maka kita susul dengan puasa sunnah. Apa? 6 hari di bulan Syawal. Urut monggo, gak urut ya monggo. Sing penting poso niku gak nabrak hari haram. Karena 1 tahun ada 5 hari yang diharamkan. 1 Idul Fitri. Idul Fitri dinone Kemis. Wong saking ora ngertine kon ngaji ra gelem poso. Lah kowe ora mangan aku poso lho. Biasa Senin Kemis. Nah, itu diharamkan, enggak dapat pahala malah berdosa. Idul Adha diharamkan. Kemudian ada 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Nyun sewu Mbah Zainun niki lek polisi ya angel lho Mbah Zainun. Wong enten niku tenggen kula. Orang serse ke tempatnya saya di Binmas. Mantan dia teman saya, anak buah saya. Mangan le, iwake mening-mening. Kula poso Pak Haji. Lah kok poso? Dinten Kemis. Nah, ini hari tasyrik diharamkan berpuasa karena nggak tahu. Nah, makanya semua ibadah itu kuncinya 1 ikhlas, yang kedua dingilmoni, yang ketiga mutaba'ah. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir dzikir wengi ingkang suwe. Itulah obat-obat penyembuh hati kita, dan kita jauhi sifat-sifat yang dikatakan oleh Rasul penyakit sepanjang zaman. Itu berada di kitab Ihya Ulumuddin. Kata Rasul penyakit sepanjang zaman itu apa? Dengki dan permusuhan. Terus dikit jawantane nopo? 1 Murji'ah. Yang kedua Mu'tazilah. Yang ketiga Syiah. Yang keempat Khawarij. Makanya gini bumpung enek mahasiswa mboten niki. Mahasiswa mboten nggih. Saya pesen tolong disampaikan kepada mahasiswa, Pak dosen-dosen, disampaikan karena kasus-kasus bom itu anak muda yang ideal itu dicuci otaknya, dibikin goblok. Lek ngaji kitab ya kur jihad tok liyane gak diwaca belas.
Akhirnya kon ngebom mati gelem. Alasannya mati syahid. Ya Allah. Maka ada 3 pertanyaan, nanti tolong disampaikan kepada para mahasiswa biar tidak terpapar paham radikalisme. Yang pertama, ketika ditanya, ini nglegongi Pak. Pertanyaan ini pertanyaan sing arep jelomprong nih. Lebih baik mana negara Islam dengan negara kafir? Loh. Akhirnya kan ini sudah diucuci Pak. Nganggep Indonesia ini negara kafir, akhirnya gak seneng karo negarane dhewe. Semua dianggap togut, dianggap kafir semua. Akhirnya dia berpikir halal darahnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya tolong sampaikan. Kalau ada pertanyaan lebih baik mana negara Islam dan negara kafir, gak usah dijawab. Yang kedua, lebih baik mana? Ini juga nuntun Al-Quran dan Pancasila. Ya kan jeglek tuh Pak. Wis ora neh. Ini pertanyaan menjebak. Ini berdasarkan keterangan dari para perekrut bom itu. Ya, mesti dijawab bocah utun ya, alah lebih baik negara Islam. Akhirnya gak mengakui Bhinneka Tunggal Ika ini. Kemudian yang ketiga, ini rotok jeleneh. Lebih baik mana, lebih mulia mana Nabi Muhammad dan Joko Widodo? Ya rotok idan meneh malah ya. Jumplang meneh. Ini pertanyaan jebakan. Maka dari itu dalam kesempatan ini meningkatkan uwah, mencari berkah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita jadikan momen halal bihalal ini sebagai sarana memang untuk saling memaafkan. Dan marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Dan yang lebih khusus, mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah sehingga proses belajar mengajar di Unmuh berjalan lancar. Gedunge yo payu meneh. Allahumma amin. Monggo kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibun da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Allahumma aftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabas sihati wa abwaabas salamati wa abwaabal nikmati wa abwaabal rizki wa abwaabal quwati wa abwaabal jannah. Ya Allah, Allahumma tawila marona ya Allah, was-sahih hajat sadana wan nawir qulubana wa asina malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis sariabatina waqti hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'nal ghala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wasuyufal muhtalifah wasadad wal mihan ma dohara minha wa ma baton mim baladina hada khosoh wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sekian banyak kekurangan mohon maaf. Sekali lagi banyak kekurangan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.